Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Riyadi, NIM 212134, ingin mempresentasikan makalah yaitu tentang hubungan manusia dengan pendidikan. Dalam pandangan mengenai hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan oleh Restu Andrian, yaitu masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen yang tidak dipisahkan satu sama lain. Masyarakat membutuhkan pendidikan, begitu pada sebaliknya. Tanpa masyarakat, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik karena di dalam pendidikan terdapat unsur masyarakat seperti guru, peserta didik, dan lainnya. Begitulah sebaliknya. Tanpa ada pendidik, masyarakat akan menjadi bodoh dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakat juga dipandang sebagai laboratorium di mana anak belajar menyelidiki, turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengundang unsur-unsur masyarakat. Pendidikan dalam arti yang luas adalah usaha untuk unsur-unsur masyarakat. Pendidikan dalam arti yaitu mengubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam suatu masyarakat. Islam juga telah mengatur berbagai hal, begitu juga pendidikan, usaha untuk mengubah, memindahkan nilai kebudayaan Islam kepada setiap individu alam suatu masyarakat. Menurut konsep ajaran Islam, jika manusia memenuhi ketentuan pedoman, wahyu dan keteladanan Rasulullah SAW itu secara jujur dan ikhlas, maka ia akan sembuh menjadi manusia yang seimbang dan sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, ia berpeluang untuk mencapai tujuannya sebagai pengabdi Allah yang setia serta menjalankan nilai kekhalifahan di muka bumi. Sebagai pengabdi, ia akan tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah dan selalu khalifahnya. Manusia tersebut berpeluang untuk memakmurkan kehidupan kami sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Atas dasar ini kita dapat berkata bahwa tujuan pendidikan Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sebagai konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata yang lebih singkat dari sering digunakan oleh Al-Quran, untuk bertakwa kepadanya. Berdasarkan pemikiran itu pula, maka dalam konsep pendidikan segala bentuk turunan harus dijaga oleh manusia sebagai makhluknya yang memiliki nilai lebih karena potensi yang harus memiliki sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengeluhkannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika memang benar-benar orang-orang yang benar. Dalam pembentukan masyarakat yang ideal, pendidikan Islam juga sangat berperan penting untuk menetap nasib sebuah masyarakat. Di samping masyarakat itu sendiri tidak hanya nasib mereka di dunia, tetapi juga usaha atau nasib masyarakat itu di akhirat, karena setiap masyarakat harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Islam sebagai agama dalam arti menghendaki perubahan terhadap masyarakat dari hal yang negatif menuju hal-hal yang positif. Masyarakat jahiliyah memiliki pola pikir, sikap, dan tingkah laku terpuji tercela. Dalam hal ini, Islam menerima dan mengembangkan yang terpuji, menolak dan meluruskan yang tercela. Perubahan dapat terlaksana akibat pemahaman masyarakat nilai-nilai Al-Quran serta kemampuan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah masyarakat, di mana hukum-hukum tersebut itu mungkin mengalami perubahan
yang terjadi pada 1-2 orang yang tidak mampu mengalirkan kepada masyarakat tidak mungkin dapat menghasilkan perubahan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang harus diwujudkan dalam suatu landasan yang kokoh serta berkaitan erat dengannya, sehingga perubahan yang terjadi pada dirinya menciptakan arus gelombang-gelombang sedikit hak yang menyentuh orang-orang lain. Demikianlah maka pembinaan individu berbarengan dengan pembinaan masyarakat, karena pentingnya kalian pribadi-pribadi dengan masyarakat dan karena Al-Quran. Sejak mula bertujuan mengubah masyarakat, maka ditemukan hak ayatnya yang berbicara tentang tanggung jawab kolektif atau masyarakat di samping langsung tanggung jawab pribadi, sebagaimana ia berbicara tentang ajal atau batas manusia dan ajal masyarakat. Hubungannya dengan pendidikan Islam yang lainnya adalah terkait dengan fungsi pendidikan Islam itu sendiri, yang diantaranya akhlak yang menyiapkan generasi yang untuk menegangkan peran-peran yang tertentu dalam masyarakat pada masa akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peran-peran tersebut dari generasi tua kepada generasi muda, dan memudahkan nilai-nilai yang bertujuan dengan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup survival suatu masyarakat dan peradaban. Prinsip-prinsip yang menjadi hubungan Islam terhadap masyarakat adalah: 1. Prinsip pertama, mengakui bahwa masyarakat dalam pengertian yang dalam sederhana ialah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh keseruan negara, kebudayaan, dan agama, termasuk segala jalanin yang ditimbul balik hak berkepentingan bersama adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusional, dan segala segi dan fenomena yang digunakan masyarakat dalam pengertian luas. 2. Prinsip meyakini bahwa masyarakat Islam sikap dan cirinya tersendiri membedakan diri masyarakat yang lain, menyebabkan masyarakat Islam benar-benar menjadi masyarakat yang ideal, yang contohnya masyarakat yang lain menyebabkan masyarakat Islam benar-benar menjadi masyarakat ideal yang menjadi contoh masyarakat lain untuk menikmati kebahagiaan dan kemakmuran dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Masyarakat yang digariskan Islam hendaknya dibina dengan moral atau nilai-nilai yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri masyarakat yaitu masyarakat yang terdiri dari atas keimanan kepada Nabi, kepada Allah, Nabi, Rasul, kitab-kitab Allah, hari kiamat, masyarakat Islam, segala sesuatu hukum kehidupan dikembalikan kepada hukum Islam atau akhlakul qarimah. Masyarakat Islam mempunyai ilmu agama serta ciai untuk menjadi tujuan dunia dan akhirat. 3. Prinsip masyarakat Islam meyakini bahwa azas untuk membina masyarakat Islam ialah akidah kepercayaan bahwa Allah itu esa, serta meyakini rukun-rukun iman lainnya dan rukun-rukun Islam. Yang keempat, meyakini bahwa agama Islam pengertian luas yang meragukan setiap yang berhubungan dengan akhlak ibadah pergaulan antara manusia ialah merupakan teras dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 5. Prinsip masyarakat Islam meyakini bahwa ilmu yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya adalah iman dan akhlak untuk mencapai kemampuan, kemakmuran dan ketentuan masyarakat Islam. 6. Prinsip keamanan masyarakat Islam selalu mengikuti perubahan dan kemajuan zaman melalui struktur masyarakat Islam, kebudayaan,
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. 7. Prinsip masyarakat Islam merupakan sel atau unit pertama kemajuan Islam. Pribadi yang saleh dan masyarakat yang mempunyai hubungan yang erat dan tak dapat dipisahkan untuk keginalan Islam. 8. Prinsip masyarakat Islam selalu menciptakan suasana tolong-menolong, setia kawan, persaudaraan, saling mengasihi, cinta mencintai, dan kerjasama antara individu dalam kehidupan masyarakat. Jadi, setelah membaca dan pandangan Islam terhadap masyarakat, penulisan mengambil ini arti sari dari kesimpulan pandangan Islam terhadap masyarakat tersebut ini, yaitu bahwa masyarakat Islam selalu bekerjasama, saling tolong-menolong, berpartisipasi, beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Islam selalu mengambil semua aspek kehidupan serta mengembalikan hukum kepada sumber hukum yang hakiki, yang yaitu kalamullah atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum kehidupannya. Masyarakat Islam selalu berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Islam yang menghalangi segala sesuatu untuk masyarakat Islam yang lebih berpendidikan dan lebih jenius serta selalu membawa nilai-nilai Islam di kehidupannya sehari-hari. Sekian dari saya. Kalau ada salah dengar saya minta ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.